Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Al-awalu an-niyatu asani ghuslul wajhi. Utai kira-kira fardune wudu iku sittatun, iku ana 6. Al-awalu te sing pertama iku an-niyatu niat. Niat teng ati ya. Ngafat teng lisan namung napa? Sunat. Asani te sing kaping 7 ghuslul wajhi iku basuh wajah. Maknane hasil basuh niku ana sayalanul ma, ana unsur banyu napa? Mili. Nah sing ra mili jenenge ngusap. Jadi untuk bedakan mili sama ngusap niku nak mili jenenge basuh. Nak boten mili jenenge masrun napa? Ngusap. Asari sore kang kaping 3 ghuslul yadaini iku basuh tangan loro ma'al mirfaqo ini sertane sikut loro. Arabiu te kang kaping 4 umas syai'in iku ngusap sesuatu sithik. Sayin mana yasirin minar roksi saking sing keceluk sirah. Itu ora kudu sirah sing keceluk sirah termasuk rambut sing ning napa? Sirah. Jadi tidak harus kepalanya tapi boleh rambut yang ada di kepala asal tidak lam takhrus an hadir roksi, tidak keluar dari batas apa? Batas kepala. Tapi nak rambut dikeliwir terus pojoke kliwiran itu sing dinapa? Usap itu enggak sah karena tidak keluar dari batas kepala. Al-khamisu te kang kaping 5 ghusl rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane polok loro utawa mata kaki loro. Asadisu te kang kaping 6 at-tartibu tartib. Faslun an-niyatu te kang aran niat iku iku niat perkara, nejo perkara. Oleh nejo muktaronan hale den barengno. Lah nak sampean muni muktarinan hale wong iku sing barengno sami. Nak muktaronan kaya dari kasek. Nak muktarinan kana dari kal mutawaddi muktarinan misalnya. Muktaronan haleden bareng nopo sek bifihi lan nglakoni sek. Jadi darane niat itu menuju sesuatu yang bersamaan dengan itu plus dilakukan apa? Plus dilakukan. Makanya itu nisbi. Misalnya sampean wudu muni nawaitul wudu kok kena bathuk ya berarti awal wudu yo nganggo bathuk ini. Nah pertama niat wudu kok kena hidung ya berarti ya hidung itu pokoknya apa saja dari awal wajah yang bersama dengan niat yaitu dikatakan awalul wudu, dikatakan awal wudu. Sehingga misalnya sampai niat nawaitul wudu'a belum niat kena jabha, terus in niat pas kena hidung berarti yang jan awal wudu itu hidung. Sehingga jabha tadi harus diulang karena belum dibarengi apa? Dibarengi niat. Pokoknya jadi itu masyhur itu. Jadi kalau apa pertama yang dibarengi niat yaitu yang terhitung awal apa? Awal. Masyhur dengan kaidah wa ma qoronaha huwa awal guna. Ini mungkin apa wa ma qoronaha huwa awal. Jadi wa ma uti apa wae korona kang barengi apa mah ing niat iku berarti awalu kawitane wudu. Jadi misalnya ke wudu ngeten nggih. Seret ngeten bareng pas kene muni nawaitul wudu ya sudah pas kenal lisan tadi yang benar-benar awal wudu. Yang ini harus diulang karena belum bareng apa? Niat. Ya begitu seterusnya. An-niyatu te kang aran niat kusdusya iku nejo perkara mutarona halidin barengno bifi'li lan nglakoni sya. Wa mahalluha te panggonane niat al-qalbi wa ati. Yang siana niat tentu ati. La talaffudu te nglafadzno biya lan niat kusunat. Wa talaffudu te nglafadzno biya lan niat kusunatun sunat. La waktu hati kawitane niat, kawitane waktune niat iku indah was di awal juz. Nalikane basuh kawitane juz minal wajhi saking wajah. Dawa tartibu te kang aran tartib iku Allah yuqaddima. Iku arep entoran dhisikno sapa wong kuduan ing siji anggota. Wis maca fusanin kuduan, ora maca andukan tapi sing fusan kuduan. Kuduan ing anggota ora didhisikno ala kuduan ing atase anggota liya. Sing wae tartib itu ya urutan sesuai urutan yang benar itu Allah yuqaddima kuduan ala kuduan. Faslun. Alma ute kang aran banyu qalilun. Alma ute kang aran banyu qalilun ana kalane keceluk banyu sithik wa kasirun lan keceluk banyu akeh. Al-qalilu te kang aran banyu sithik iku ma perkara dunal kulateni kang sak ngisore 2 kula. Lawal kasiru te kang aran banyu akeh kulatani 2 kula. Pokoke 2 kula niku napa iku murabbak ya.
murabba segi empatnya satu diro, ya segi empatnya satu diro, eleng-elengnya satu diro itu ya pokoknya sak depannya tangannya wong Jawa, nah ini bagi sak diro wong Arab, anggapnya sak depannya tangannya yang wong Jawa, nah itu apa murabba, segi empat, jadi itu kira itu berarti 20, pokoknya ngeten segi empat itu berarti apa? 20. Sebenarnya sediro itu hanya segini, tapi ini kan orang Arab, kita ikhtiyat segini, paham ya? Itu kali ini apa? Murabba, apa? Segi 4 itu berarti 20. Fa'at saru mongkolo ya. Nah, pun tidak. Alkohol utai banyu kang sithik iku ya tanah jas dadi najis apa alkohol diuku in najasati kelan tumibane najis di dalam kolil. Wa ilam yatahaya senajan ta ora rubah apa kolil. Misalnya dia di banyu sak gelas aqua kena najis sithik, tetap najis meskipun tidak rubah. Karena banyu sebelum 20 itu asal kena najis pasti najis, rubah atau tidak rubah. Jadi ini alkohol ya tanat jasu diuku inna jasa dikihi wa ilam ya tatoya. Itu cara madhabi Imam Syafi'i. Dari cara madhabi Imam Malik ya asal tidak rubah itu tidak najis meskipun air itu sedikit. Wal ma'ul kasir, wal ma'u te banyu al kasiru ingkang akeh iku layak tanah jas iku ora najis apa ma'ul kasir illa idza tatoya. Kecuali nalikane rubah watu muhu apa rasane banyu, aulau nuhu utawa rupane banyu, aurihu utawa baune banyu. Paslun. Terus ngeten nggih, kados ini yang enggak ada di kitab Sulam Safinah. Jadi sebetulnya ada solusi kados kasus di Jakarta itu kan air limbah itu juga mengarah ke sungai, apa? Mengarah ke sungai. Nah, terus akumulasinya itu kan ada lewat sapi tank, lewat macam-macam. Itu kan potensi air yang di sungai itu mutahoyir. Kemudian oleh PDAM itu dikumpulkan di satu tempat. Itu imma akumulasi dari najis dengan najis, wa imma akumulasi dari air suci mensucikan dengan najis, atau semi-semi rontok najis sama bener-bener suci. Nah itu untungnya dalam fikih Islam itu air yang najis sebanyak apapun kalau dia nanti itu ambune hilang, rasanya hilang, segalanya hilang binafsihi lewat dirinya sendiri tanpa proses kimiawi, itu nanti menjadi adat atau buron akan menjadi suci mensucikan tadi. Jadi makanya fikih itu ta'abudi, hanya ta'abudi ya sebuah pengiran begitu. Karena kalau tidak ta'abudi kan logikanya kan banyu najis ketemu najis diakumulasikan tambah najis. Tapi kalau dalam fikih Islam itu malah enggak. Kalau akumulasinya banyak kemudian rubah menjadi jernih lagi, paham ya? Tidak ada bau najis atau apa-apa itu soro atau buron, maka kembali suci mensucikan. Terus di Mu'in diterangkan wa in qalla ba'du bitafriqi, bahwa in qalla ba'du bitafriqi. Yang ada di Mu'in itu tidak ba'da tafriqi, yang benar baca itu wa in qalla ba'du bitafriqi. Ini nama wa in qalla ba'du bitafriqi. Meskipun setelah jam'ul kullaten, setelah terbukti kullaten, kemudian menjadi sedikit karena kita tafriq. Jadi misalnya ada satu kula dengan satu kula kita kumpulkan kan 2 kula. Dia punya kekuatan ada tohurun apa? Nah setelah ada tohurun terus kamu ciduk satu ciduk otomatis kan terkurang satu ciduk. Jadi jenis wa ingkol labadu kita friki yang satu ciduk ini ya tohir mutohir. Sisanya yang sekarang kurang 2 kula karena kalon satu ciduk ya tetap tohir mutohir. Nah seperti itu tuh sudah itu dianggap rukhsah sama pengiran. Jadi 2 air mustakmal atau 2 air najis asal nanti terbukti apa lam yatahoyar itu nanti ada tohuran. Mungkin diterangkan wa ingkol labak tu bitafriqi. Jadi kalau ada naskah yang enggak ada bak berarti wa ingkol labak tu bak tatafriqi maknanya ya. Tapi menurut saya naskah yang benar itu wa ingkol labak tu bitafriqi wa ingkol lalma bak tu badal jam'i bitafriqi dari kalma misalnya bang diciduk. Jadi ya itu agak menjadi agak gampang ya karena ya aturannya memang seperti itu. Terus seperti di Jakarta itu kan pernah berakumulasi sekian mungkin ratusan ribu ya ratusan ribu galon ya. Jadi
Jadi kekuatan kasir ya, jadi di air itu kekuatan banyak itu menjadikan kembali ada atau bukan apa? Ada atau bukan. Jadi gue tenang, tapi kalau yakin ya jadi yang dia apa? Nah, tapi kita ini mengikuti madzhab Maliki dalam banyak hal mengikuti madzhab Maliki. Jadi asal air itu tidak rubah meskipun sedikit kena najis itu ya tetap tohir. Kalau masih apal takbir dengan kata Imam Ghazali wa kuntu awaddu ayyaku namadzabuhu kamadzhabi Malikin fi annal ma'ala yahdisu illa bitahuyyu. Kata Imam Ghazali, saya suka membayangkan ya, saya berangan-angan kalau Imam Syafi'i itu mengikuti madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwa air itu tidak najis meskipun kena najis yang sedikit tadi. Qalilnya airnya qalil asal tidak berubah. Karena kalau langsung najis kan berat. Kalau langsung najis kan karena ya tadi misalnya najis itu kan jumlahnya banyak ya, najis itu kan jumlahnya banyak. Terus kalau balik ya, jadi keinginannya orang-orang ashab Syafi'i adalah apa? Air sedikit kalau kena najis asal tidak berubah itu dihukumi tidak najis. Jadi dalam hal ini berarti orang-orang Syafi'i ashab Syafi'i itu mengikuti pendapat siapa? Imam Malik. Tapi karena ingin sopan sama Imam Syafi'i, redaksinya wa kuntu awaddu ayyahu nabadahu kamadzhabi Malik. Jadi saya berharap pendapat Imam Syafi'i itu kayak pendapat gurunya yaitu Imam Malik yang mengatakan air itu tidak najis, air sedikit itu tidak najis meskipun kena najis rasanya asal tidak rubah. Faslon mujibatul husni te pira-pira barang sing macito ajus iku sifatil kunam siji ilajul hasyafati ngono ala kelamin fil farji ing dalem farji iku ge macitno ajus wa puru julmani lan metune mani. Nomor 3 wal khaidu lan khaid asal bener-bener khaid wan nifasu lan nifas. Satu keluar darah badal wiladah wal wiladah lan wiladah. Terus nomor terakhir wal mautu lan kematian. Jadi kalau orang Islam mati berarti otomatis ada penyebab wajibnya hadis ya, karena al-mautu ya, dengan mati maka orang itu menjadi wajib dimandikan. Makanya min asbabi mujibatil husni itu al-mautu itu kematian. Faslun. Tapi kan cara madzhab Syafi'i. Nah cara madzhab Imam Malik itu lebih unik. Makanya menurut saya madzhab Malik itu penting. Kalau cara berpikir Imam Malik itu gini. Kenapa mayit itu kok dimandikan? Karena mau disolati. Apa? Mau disolati. Saya ulang lagi. Kenapa mayit itu dimandikan? Karena mau disolati. Kan dia harus suci. Jadi cara Imam Malik yang menyebabkan suci itu hidup. Apa? Hidup. Yang menyebabkan najis itu mati. Kali sapi urip, hukumnya apa? Suci. Wedhus urip, suci. Sekali jadi batang najis. Jadi asbabut thaharah itu al-haya. Asbabun najis itu al-mautu. Itu cara berpikir Imam Malik. Jadi cara berpikir dia ya salah suci mergo urip sekali batak ya. Nah ini problemnya kan mau disolati. Problemnya itu mau disolati. Kalau wedhus batak kan enggak disolati, maka kan enggak perlu dimandikan. Ini masalahnya manusia kan perlu disolati dulu urutannya, perlu disolati maka dimandikan karena dia najis. Dari Imam Syafi'i enggak, cara berpikir Imam Syafi'i itu hukum itu benar, ya yang dikatakan Imam Malik itu benar, tapi tidak dalam hal Bani Adam, tidak hal Bani Adam, karena beliau Bani Adam itu sangat terhormat, maka jangan hukumi najis dengan kematian. Cara pikiran Imam Syafi'i, seperti Bani Malik, walakot karomna Bani Adam itu sungguh saya muliakan. Kata Imam Syafi'i, wa qadiyatut takrim Allah yukama binajasatihim bil mauti. Normalnya terhormat adalah tidak dihukumi najis karena dia mati. Artinya dia tetap terhormat meskipun mati. Nah, cara terhormat gimana? Ya setidaknya jangan hukumi najis, itu bentuk penghormatan. Nah, misalnya mayite salam buat demet ije. Berminda mayite salam terus apa? Ije itu kan ngenyak wong, no? Oh, tak demet ustad tuh. Makanya Imam Syafi'i itu gak setuju sama pendapat gurunya. Itu untuk hewan benar, tapi untuk Bani Adam tidak benar. Saya ulang lagi ya. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i apa? Walaqad karramna Bani Adam. Terus kata beliau wa qadiyatut takrim Allah yuhkama binajasatihim bil mauti.
normalnya terhormat adalah jangan vonis najis karena mati. Paham ya? Meskipun trennya Imam Malik itu benar, tapi jangan dipakai untuk Bani Adam. Trennya Imam Malik kan jelas benar. Tadi misalnya ulo itu buat cekal, usah ulo kadal, biawa, apa lah, sitok itu landa. Nah, itu kan suci kabeh, asal hidup kan suci. Sekali batang najis. Berarti apa? Asbabut tohara asbabul nafsi al-maut. Paham ya? Tapi itu jangan gunakan untuk Bani Adam. Itu hemat Imam Syafi'i. Soal dia harus mandi itu ya mujibatul gusti saja, tapi tidak karena najis. Tidak karena najis. Efeknya adalah kalau kita nata jenazah ya perlu ijek wong dia ndak najis. Tapi dari Imam Malik kan kalau nikel jenazah ya ijek wong memang itu najis cara pikiran Imam Malik. Jadi makanya menurut secara generalisir ya bener Imam Malik itu menisan. Napa? Menisan. Jadi asbabul hayat, asbabut tohara itu al hayat. Asbabun najsi itu al-maut. Itu cara pikiran Imam Malik. Faslun furudul wusli te pro-pro farduniatus wisnani kono. Aniatu siji niat wa ta'mimul badani lan ngratakno badan bil ma'i lan banyu. Faslun terus ngono. Surutul wudu te pro-pro syarat wudu asratun niku 10 atau asyaratun sami asratun te asyaratun. Wasinu fiha antami min kasra asyaratun asyiratun asra. Al Islamu siji Islam wa tamyizu lan tamyiz. Tamyiz maknane iso mikir wa naqau lan bersih anil haid sange haid. Artinya kalau orang dalam keadaan haid itu boleh wudu tapi tidak bisa menghilangkan apa? Hadas. Wa nifasul lan nifas. Wa amalan terbebas saka perkara yang lau kang nyegah koma usulal ma'i ing tumekane banyu ilal basarati mari kulit. Nah, terbebas dari sesuatu yang menghalangi air sampai apa kulit. Saling aku alih-alih sing terlalu rekat ya digerakno supaya air sampai apa kulit. Ini sing masalah. Wa alla yakuna lan ento ora ana iku alal udwi ing atase anggota apa perkara. Wa napa sebut ini. Wa alla yakuna lan ento ora ana iku alal udwi ing atase anggota apa perkara. Yughayyiru kang iso ngrubah apa. Yughayyiru kang iso ngrubah apa alma ing banyu. Ini sing potensi kita salah. Syaratnya mandi atau apa saja mandi atau wudu itu jangan ada di tubuh sesuatu sing merubah air. Makanya kayak orang mandi junub itu banyak yang salah. Jadi satu ciduk terus dia ini sampunan. Itu kan potensi air berikutnya sudah mutaghayyir. Berarti air semua ini tidak bisa menghilangkan hadas besar karena posisi air yang ke seluruh tubuh berbau sampo, apa? Berbau sampo. Maka sebaiknya kalau mandi junub ya pakai air bersih sampai mandi junubnya selesai baru sampunan. Tapi kalau sampunan dulu kan kalau rambutnya banyak kan potensi apa? Air yang menyebar sudah mutaghayyir. Makanya sarannya kan jangan ada di tubuh sesuatu sing yuwayyirul ma. Atau misalnya baru saat tidur terus sabunan. Itu kalau langsung mandi kan sekian air kan masih mutaghayyir oleh sabun itu. Nah, kecuali dia memastikan sampai sabunnya bersih baru benar-benar pakai air nukoh, air bersih. Tapi potensi itu kan potensi saja, tetap potensi mutaghayyir kan tinggi. Apa? Potensi itu kan tinggi. Apalagi misalnya terbukti sausai mandi selesai barang anduan ternyata ijek murah. Berarti kan terbukti semua proses air tadi mutaghayyir. Paham ya? Makanya itu harus dihindari karena syaratnya wudu atau syaratnya mandi apa? Allah yakuna alal adwi atau alal udwi ma yuwayyirul ma. Karena kalau yuwayyirul ma berarti semua proses air tadi apa? Mutaghayyir. Kita tahu kalau statusnya mutaghayyir tidak tohir. Itu logika. Tapi sebungkus pro pengiran karuan umumnya wong salah itu. Wong sing salah kabeh pengiran ra mentolo. Mergo kakean sing salah, no? Kalau kanca kula riyen ngaji teng sarang, jadi nak telek cecek iku siji loro iku gak makfu. Mergo ketika ra iso misale telek siji ning ngarepmu, pepe makfu terus nggo sujud iku ra iso. Tapi nak misan akeh, maksudnya kamu sujud tidak bisa menghindari kecuali kena telek. Itu malah makfu. Mergo diusiri istirot karena susah. Jadi kan aku nak soi Gus menisan akeh. Karena agama itu memang lucu. Jadi misalnya kowe liwat ning dalem ibu, kok kene tok dalem ibu. Kalau telepon ku sitok, kowe nginjak malah najis. Karena bisa menghindar. Tapi nak saratan,
Gue bal-balan. Umumil balwan, jadi memang fakir itu begitu. Tidak menisanaknya malah makfu. Tapi nak sidik. Najis. Jadi memang umumil balwan. Misalnya saat desa kok asu sitok itu malah kena telek itu. Najis. Karena asulnya ribuan, beliwat ngalor itu malah makfu. Nah semoga kalau kesalahan mandi tadi masal malah makfu. Bareng-bareng goblok kan malah makfu. Jadi memang agama itu unik. Jadi ya sudah seperti itu karena ya sudah memang biasanya pangeran orang kayak di Arab Saudi itu tidak bisa nggak makfu. Manuk itu kan ribuan, mungkin ratusan ribu di tanah haram. Itu nalek kabeh. Pilihannya hanya dua, kamu mengikuti kaul kalau Rasul Makul Tohir, yang mengikuti kaul kalau Rasul Makul Tohir. Memang teleknya hewan yang bisa dimakan itu Tohir atau suci, itu pilihannya. Dua ya karena umumil balwa, karena sudah ribuan, karena tadi memang haram megang, haram nangkep. Jadi mana orang mereka kepenak, di haram no pengiran nangkep, turunnya nang hotel. Terus nak cangkruk neng Ka'bah. Ngarang jagungan neng Ka'bah. Sembrono. Dialang-alang iki, kenapa? Tapi unik itu Ka'bah itu masuk keramat. Mana sak menagi itu centengnya Ka'bah paling siji lho. Kowe menawa sing rada sesat. Enggak umumnya itu enggak ribuan, mungkin ratusan ribu enggak. Ya ono siji loro mungkin ya mau. Ya orang ya. Rada komunis. Memang agak keramat. Wadah hotel sampai semua hotel di Mekah itu dikei imban manuk yang di luarnya karena pasti dipakai, Pasti dipakai. Memang enggak boleh diganggu. Kan layak luan nakumuwahu isyai'in minasyai'i ta'aluhu aidikum. Jadi pangeran itu memang luar biasa. Allah akan menguji kamu saat di Mekah dengan hewan-hewan buruan sing ta'aluhu aidikum. Kok cekel ya mesti kena. Jadi ta'alu kan iso nyekel hu ing soet apa aidikum. Nah rimah masih gampang ya karena panah itu bisa jarak jauh. Itu ta'aluhu aidikum. Itu ribuan. Wes ngantem mawur mesti kecepet. Cara wis gampang banget lah wis. Memang layak luan nakumullah. Isyai'in minasyai'i ta'aluhu aidikum. Wa rima hukum liya'lama Allahu may yakhafu bil ghaib. Memang itu ujian. Jadi itu banyak sekali. Nah, lalu yang menjadi masalah fikih begini. Bagaimana kalau kita ini pihak kedua? Pihak kedua ternyata begini. Manuk itu tidak kamu bunuh langsung, tapi misalnya kue noto sajadah, terus manuk itu terbang, utawa kue mau tawaf keinjak sesuatu yang karena tidak sengaja, atau pernah dilakukan Sayyidina Umar itu. Jadi Sayyidina Umar itu ada manuk itu digusah. Kebetulan manuk itu terbang ke arah yang kebetulan di situ ada ular. Kemudian singkat cerita burung itu dimakan ular. Terus taat sama Umar merasa dosa karena gara-gara dia burung ini menjadi kemakan ular. Nah itu masalah-masalah sing apakah jaza usoidi itu tetap wajib ketika jahil? Apa enggak? Terus fikih Syafi'i itu ngepel. Fikih Syafi'i begini, kalau mimbabil tarofuh wa tana'um itu begini. Kalau mimbabil ifsad begini. Saya ulang lagi ya, larangan haji itu kan ada dua, ada yang mimbabil tana'um wa tarofuh, yaitu misalnya kayak minyakan, pakai peci, pakai apa. Ada yang mimbabil ifsad. Kalau ifsad itu kayak bunuh burung, itu sengaja nggak sengaja hukumnya sama, karena bagi korbannya sama. Jadi misalnya ke ngantem watu, cek kena uang gue sengaja ndak, bagi korbannya kan podo laran. Biar iso muni ngontok aku raja tetep ae loro. Hanya bagi korbannya kan tetep ae loro. Beda kalau mimbabi tarofu, sesuatu yang suka-suka. Misalnya orang lupa pakai minyak, lupa pakai peci, misalnya lelaki pakai peci kan nggak boleh ikhram pakai peci itu. Nah masalahnya di kasusnya Sayyidina Umar itu mimbabil itlaf, karena hewan tadi menjadi mati meskipun karena khotok. Itu terus menjadi masalah. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kalau khotok ya kangkang kabeh lah khotok, kalau mimbabil itlaf harus tetap kena sanksi.
Karena bagi korbannya itu sama. Meskipun tentu tidak seberat yang amdan ya, tentu nggak seberat amdan. Makanya kalau dalam qatlun pembunuhan wa may yaqtul mu'minan khotoan tetap ada hukumannya fatahriru raqabah karena bagi korbannya toh tetap mati. Enggak, misalnya orang nyupir nendang orang mati. Bagi korbannya, bagi keluarganya kan nggak mau tahu tetap rugi karena meninggal. Kemudian pas sepeda motor gak jarak terus nabrak titik misalnya. Itu kan tetap bagi korbannya itu namanya rugi. Meskipun untuk ayam orang maklumi nyalahkan ayamnya ini jalan gitu. Kan kita ramelok bangun rata. Tapi kan tetap bagi korbannya ini sama, apa? Sama. Sehingga dalam dia itu membunuh secara amdan atau sahwan tetap ada hukumannya. Meskipun hukumannya beda tapi tetap ada hukumannya. Makanya ada wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, ada yang wa may yaqtul mu'minan khata'an dan sama-sama kena hukum, kena sanksi. Nah, di bab haji juga gitu. Kalau pelanggaran sifatnya itlaf ya, maka untuk sanksinya tidak butuh amdan ya, tidak butuh amdan. Tapi kalau mimba kita rofuh wa tanakum bab enak-enak itu butuh amdan. Kalau tidak amdan tidak kena apa? Tidak kena sanksi atau tidak kena paham ya? Itu terus analisisnya madhab-madhab syafi'i itu. Tapi ya pangeran menguji tadi tanah luhu jadi ada makhluk doro mudah sekali ketangkep. Terus wal ilmu lan ngerti bi fardiyatihi kelan kefardonane wudu. Jadi syaratnya wudu yang sah dia tahu mana yang fardu mana yang tidak. Kumpul. Terus wa alla ya'ta kita lan araf yen to ora nekatno sapa wong fardhon ing fardu min furudi sang pro-pro fardune wudu ora dinekatno sunnatan ing sunnat. Kok iki salah. Ora salah repot. Jadi pilihannya gini loh, kok cacilik-cilik. Cacilik-cilik kan ora bedane. Misalnya keyakinane cacilik-cilik kan basuh kuping niku fardu. Atok ngono, apa? Jadi pilihannya itu atok cacilik-cilik dilatih wudu koyo-koyo kabeh wajib, napa? Itu luwih apik timbang dekne meyakini yang wajib itu sunnah. Itu malah ndak sah kalau ada yang wajib kemudian diyakini sunnah. Maka pilihannya atok meyakini wajib kabeh. Paham ya? Kalau waca teng sarah, mulane teng matan itu muga salah. Nah, misalnya repot kon bedakno namun apa wa alla ya'ta kita fardhon min furudihi sunnatan. Syarat sahnya wudu adalah jangan sampai ada yang fardu kemudian diyakini sunnah. Ya, diyakini apa? Sunnah. Kalau waca teng sarah pilihannya begini. Sawa ni takoda anaf'alahu kullaha furudun awi takoda anafi fardhon wa sunnatan wa illam yumayyiz ahadahuma min al-akhar. Wa hadha fi haqqil ami. Jadi wahada fi haqqil amin. Jadi gamane wong awammu atok kon meyakini kabeh iku napa? Kabeh iku fardu. Utawa mengene. Pokoke aku wudu ya ngene iki. Lah kowe ora bedane fardu mek sunat. Pokoke ana fardu ana sunat, tapi tak lakoni kabeh iku malah aman apa? Wahada fi haqqil amin. Terus amal alim bahwa man istawala bil fiqhi zamanan fala bidafi min tamyizi faraidihi min sunnah. Mun terus nah. Walma utahuru lan sarate menah iku banyu sing nyucekno. Wa dukhulul waqti lan sarate menah mlebune wektu wal mualatu lan langsung. Maksudnya antara wudu dan salat ya langsung. Nggih, antarane wudu dan salat ya napa? Langsung antarane basuhan-basuhan wudu nggih. Langsung semuanya serba langsung. Tidak imbil hadas iki wong sing langgeng hadas. Misalnya orang mustahadah, dia wudu ya pas mau sudah salat zuhur, sudah waktu zuhur dan ya langsung salat. Dan antara anggota wudu ya langsung selesai. Orang oleh baru basuh rai jagungan se tangan jagungan se. Pokoknya kalau untuk daimul hadas semuanya nopo langsung. Pasto nawaki itu wudu itu piro-piro barang sing rusak wudu arba'atu asai kepapat piro-piro perkara si. Al awalu sing awal al khariju barang sing metu min ahadi sabilaini saking salah sini dalan loro. Minggu bulan sange dalan ngarep au duburin utawa dalan kuri. Rihin cek iku angin. Jadi al-khariju wa wacarikun yangsal berarti badal sing al-khariju wa wacarikin yangsal. Al-khariju min ahadis sabilan min kubulin au duburin. Rihun tegese kharij iku misale nambah basa badal sangka kharijun berarti rihun misale sing metu iku rupa napa? Entut utawa angin awiruhu utawa liyane. Ilal mania kecuali mania.
Ini termasuk aneh-aneh ulama. Kepikiran ulama metu manis kadang wajibno. Lane ra baru. Tapi misalnya ya lucu, orang kau ora kasil, no? Kasil. Wajib saya wajib masuk wudu kan. Misalnya repot. Asani teka kaping 3 zawalu akli iku ilange akal. Oleh ilang fenomen sebab guru alih oleh akal liyane nau. Illa nauma ko idin kecuali turune wong sing lungguh. Mumakinin kang netepi mak adahu enggon lunggune koit enggon lungguhe koit minal ardi saking. Jadi misalnya kangkang ujian subuh itu terus turu sampai posisi duduk jadi posisi duduk itu dianggap tidak batal karena meskipun sudah tertidur tapi dia masih pada posisi semula kecuali rebahan itu batal. Nah, cuma ulama itu berdebat apakah itu karena riwayat apa karena memang dianggap turu posisi begitu itu kemungkinan ngentut itu kecil. Kalau ahli fikih itu nganalisis karena tidur posisi lungguh silo itu kemungkinan ngentut itu kecil. Terus kemudian setelah kemungkinan itu kecil pakai kaidah fikih al aslu adamu yang asal adalah tidak terjadi ngentut. Nah, tapi kalau ahli hadis cara berpikir ya enggak memang riwayatnya seperti itu. Jadi Nabi itu pernah sholat isya sampai 2:30. Kemudian semua sahabat yang di masjid itu tertidur dan dalam posisi tetap pada tempatnya masing-masing. Ketika Nabi datang, fasallahu alam yatawaddu, mereka semua sholat dan tidak wudhu. Itu menunjukkan bahwa naumu mumakkinin, macamnya mungkin apa? Mumakkin dari kata tamkin, dari kata apa? Tamkin. Kata setengah Quran apa? Wala yumakkinan nalahum dinahumul ladzi tadallahum wala yubaddilan nahum min ba'di khaufihim. Jadi bacanya mumakkin dari kata apa? Tamkin. Ya, saya ulang lagi ya. Nabi itu pernah sholat isya sampai sekitar 2:30. Ketika mulai jam 11, jam 12 kata Umar, nama Sibyan wanita ini orang sudah tidur semua. Masyhur sampai Umar dodok-dodok pintu. Nabi tetap nggak keluar. Nabi keluar sudah 2:30 posisi sahabat posisi duduk dan tidur atau tidur dalam posisi duduk. Kemudian saat Nabi rawuh ternyata mereka langsung sholat dan tidak wudhu. Nah itu riwayat. Dan menurut saya yang benar ya riwayat ini. Nah problem dianalisis secara fikih itu begini, saya ulang lagi, problem dianalisis secara fikih itu begini. Kata kitab takrib, karena itu dianalisis fikih. Karena orang duduk ini kan duburnya tertekan, itu terus dianggap raiso ngentut. Sehingga dibedakan antara wong gendut ke wong kuru. Sing enak sing gendut gak batal, sing kuru batal. Mergo sing anggap sing kuru iku ngrongkong. Jadi tetap iso blas-blus ngentut. Nah, terus berarti misalnya kayak kangkang keturun, kelemu tak kuru. Jadi itu resiko dianalisis, apa? Resiko dianalisis. Tapi kalau dari hadis enggak, pasti ku nabi ora voting. Ayo sing kuru undune sing kelemu enggak usah. Paham ya? Terus makanya apa? Ya ruwet kalau dianalisis secara masyhur. Begini takrib kan wonten. Kalau dia jenis yang gendut sehingga antara dubur dan keramik itu tidak ada kerongkongan maka dianggap tidak batal. Tapi kalau tajafin itu batal. Tapi itu analisis fikih ruwet karena tadi akhirnya berarti yang turu gendut gak batal padahal menggendut malah potensi ngentuntas juga kan. Nah selama ini kan nyatanya wong lungguh ben ngentut ya nyatanya iso gitu. Nyatanya kan iso wong lungguh ngentut. Jadi fakir ini sana riwayat. Mengenai cara ahli hadis ora setuju ya fakir itu pokoknya zaman Nabi itu nyatanya mereka langsung sholat dan tidak disuruh wudhu. Ya itu bukti nak ya seperti itu tidak batal gitu. Ya seperti itu tidak batal. Makanya itu mesti beda ya, antara riwayat dan ya sudah seperti itu. Pokoknya illa nauma qaidin mumakkinin maka jaru minat. Anggap aja riwayat karena memang ada riwayat seperti itu. Dan nanti kalau terpaksa ihtimal ngentut, ya kalau ihtimal member saja pakai kaidah al aslu adamu. Al aslu adamu yang asli ya tidak ngentut. Asal isu tadi kang kaping 3 iltiko ubasarate rasulin ketemune dua kulit wong lanang wong wadon. Macane langsung ngene. Iltiko ubasarate rasulin wong wadon. Ketemune kulit loro wong lanang lan wong wedok. Ya macane kedah langsung karena basarate wis digawe tasniah. Dadi iltiko
basarotai rajulin wa imra'atin ketemune kulit loro wong lanang lan wong wedok kabiro ini kang wis balik karone ajnabiyah ini kang ajnabiyah karone. Kalau balik matur yang sing dikatakan ajnabiyah adalah orang yang halal dinikah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i megang istri itu batal karena istri tetap ajnabiyah, yaitu orang yang boleh dinikah. Yang enggak batal itu megang mahram kayak ibu. Ya seperti yang 7 di Quran itu. Berapa? 7. Qur'imat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti ibu, putri, apa ya? Berarti saya dengan ibu saya putri, terus saudara, berarti adik kandung saya putri, terus bulik dari bapak, ammah itu bulik dari bapak, misalnya adiknya bapak putri, khalah itu bulik dari ibu, terus ponakan baik anaknya dulur lanang, banatul akhi maupun banatul ukhti. Makanya saya bolak-balik bilang kalau di Jawa itu nasab 7 jadi 5 karena wong Jawa menghitung bulik. Wong Arab dihitung loro, ammah sampai khalah. Terus wong Jawa munine ponaan atau Arab banatul akhi, banatul ukhti, ponaan lanang, ponaan wedok. Maka menurut saya yang benar itu bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab lebih gampang, misalnya Abbasu ammuhu, apa Hamzatu ammuhu wa Abbasu pasti dulure Said Abdullah. Mergo am iku mesti dulure bapak. Jadi misalnya Hamzatu ammuhu pasti dulure Said Abdullah karena am itu dulure bapak. Nah cara Jawa kan gak, aku baru ketemu Pak Le. Pak Le dulure kok bapak tak? Kok ibu kan sama kan di Jawa. Aku baru ketemu Pak Le. Kan bisa Pak Le minal ab, minal um. Nah cara Arab gak mungkin. Laki itu ami. Aku ketemu amku, berarti mesti dulure bapak. Saya nak dulure ibu, laki itu kholi. Saya ketemu saudaranya ibu. Paham ya? Di bahasa Arab kalau am, akhul ab. Kalau khol, akhul Berarti kalau ammah, ya akhul ab. Kholah, ukhtul Makanya Hamzatu ammuhu wa abbasun kaza ammatuhu Sofiyatun dan tidak. Berarti Sofia ya saudaranya Sayyid Abdullah karena ammah. Pasti saudaranya Sayyid Abdullah karena ammah itu pasti bule atau bude dari bapak. Paham ya? Kalau bahasa Arab makanya dibedakan wa ammatukum wa kholatukum, jadi bule kok bapak atau bule kok ibu yaitu kholah. Terus wa banatul akhi wa banatul ukhti. Lah hanya orang 7 itu yang kalau kamu megang tidak batal karena ini orang yang kecelok makrom, haram dinikah. Tapi kalau istri itu namanya ajnabiyah, sehingga itu tetap wudu karena ajnabiyah. Ya paham ya. Iltiqa ubasarate rajulin ketemune kulit loro ne wong iltiqa ubasarate rajulin wa imra'atin ketemu kulit loro ne wong lanang lan wong wedok. Kabiro ini kang gede karone ajnabiyah ini kang beda-beda karone utawa kang ora mahram. Pokoknya adatnya nahwu kalau ada sifat lanang dan wedok itu dimenangkan mudzakkar. Kan rajulin lanang wong wedok itu sifatnya kabiro ini bukan kabiro ini tapi apa? Kabiro ini padahal nyifati rajul dan imro'ah tapi al-mughallab janibur rajul. Makanya apa? Kabiro ini bukan kabiro ini karena yang dimughallab dimenangkan sisi status apa? Rajul. Jadi kalau imro'atun dan imro'atun kan kabirota ini, ajnabiyata ini karena mu'annas, tapi ini kan rajul mudzakkar, imro'ah mu'annas, itu dimenangkan rajul. Makanya bahasa Arabnya orang tua itu abawaini. Nampak terjemahkan bapak loro ya ora mesti abawaini bapak atau ibu. Jadi orang Arab itu wis nakalan, wong lanang menangan cara Arab. Bapak ibu bahasa Arab abawaini, ora ummaini. Jadi bapak ibu napa? Abah ini. Padahal mestinya kan abun ambil umum, tapi dimenangno bapak. Abah ini. Nak maghrib Isa menang maghrib ini. Jadi wong Arab itu ya sak uni-uni nek wong ini sing bahasa. Min wae khailen kelan takok. Arabiu te kang kabeh pada masuk kubur Adam iki iku demek kubule anak Adam au halaqati duburi utawa bolongan dubure Bani Adam. Tapi syaratnya batal demai bibat nirohati kelan jerone epek au butunil asobi utawa jero-jerone driji.
Pokoknya ngeten lho niki. Pokoknya anggar sing ditangkepno enggak kelihatan ini berarti yang sini butunul roha, yang sini butunul asobe. Ya, jadi kalau megang zakar atau megang kubul itu syarat batal itu kalau pakai butunul asobe. Tapi kalau kesampe mau kena sisi dohrun, punggungnya apa? Epe-epe itu tidak batal. Jadi yang batal itu ya pakai apa? Roha. Ukurannya roha pokoknya gini. Ini begini ditekan. Kemudian yang tidak kelihatan ini jenenge apa? Roha. Ya ini jenenge butunul roha. Yang ini butunul asobe. Nah kalau megangnya pakai itu maka hukumnya batal.